Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Wijapar dari kelas Kimia B, angkatan 2017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kimia komputasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya yang berjudul Pemilihan Metode Perhitungan Kimia Komputasi Semi Empiris untuk Pengaruh 1,3,4 Thiadiazole. Yang pertama yaitu kimia komputasi dapat menyelesaikan masalah kimia dan biologi yang kompleks dengan algoritma numerik yang efisien dengan daya komputasi yang tinggi. Teknik yang ditemukan oleh para ilmuwan komputasi yang berkembang dengan kecerdasan buatan telah diterapkan untuk sebagian besar untuk desain obat dalam beberapa tahun terakhir. Metode-metode ini dikenal sebagai de novo atau desain obat yang rasional. Semi-empiris disebut juga semi-eksperimental karena pada metode ini menggabungkan teori fisika dan eksperimen. Prinsip yang digunakan dalam metode semi-empiris sama dengan metode ab initio. Hanya saja pada semi-empiris menyederhanakan integral 2 elektron dari Hamiltonian. Metode semi-empiris merupakan metode yang memodifikasi persamaan Hartree-Fock yang disesuaikan dengan parameter empiris. Berikut ini adalah gambar macam-macam senyawa thiadiazole. Gambar berikut yaitu gambar senyawa 1,3 thiadiazole. Kemudian metode dari jurnal ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi-empiris, sedangkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrum inframerah atau IR dan spektrum resonansi magnetik inti atau NMR yang disesuaikan dengan hasil penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemodelan dengan optimasi geometri 1,3,4 thiadiazole. Pemodelan merupakan teknik yang bergantung pada struktur 3 dimensi dari suatu molekul untuk mengetahui sifat-sifat dan reaksi yang terjadi dalam suatu molekul untuk mengetahui perilaku molekul dalam sistem kimia. Untuk 1,3,4 thiadiazole menunjukkan bahwa molekul tersebut berbentuk simetris polar dan karakter pseudoaromatik. 1,3,4 thiadiazole bersifat inert terhadap substitusi elektrofilik tetapi reaktif terhadap serangan nukleofilik. Berikut ini adalah tabel hasil analisis spektrum inframerah 1,3,4 thiadiazole. Yang kedua yaitu analisis spektrum inframerah atau IR. Spektrum inframerah digunakan untuk mengidentifikasi penyerapan gugus fungsional utama yaitu 1,3,4 thiadiazole dengan berbagai macam metode perhitungan yang telah dilakukan. Fungsi perhitungan PRES yaitu untuk memberikan error prediksi. Observasi yang diprediksi bebas dari fitting model. Semakin kecil nilai PRES, maka semakin baik suatu metode tersebut, karena kemungkinan error akan semakin kecil. Yang ketiga yaitu analisis spektrum resonansi magnet inti atau NMR. Spektroskopis resonansi magnet inti atau NMR memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah maupun lingkungan atom hidrogen maupun karbon. Hasil dari analisis spektrum yang dilakukan pada frekuensi 400 MHz dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan metode MP3 merupakan metode perhitungan yang paling akurat untuk menganalisis senyawa 1,3,4 thiadiazole tersubstitusi karena memiliki nilai PRES NMR paling kecil antara metode lainnya, yaitu sebesar 21,170. Berikut ini adalah tabel hasil analisis spektrum resonansi magnet inti atau NMR. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah penentuan metode perhitungan untuk senyawa 1,3,4 thiadiazole dapat dilakukan dengan memanfaatkan spektrum IR dan NMR sebagai parameter
dan dihitung menggunakan perhitungan Press. Hasil penelitian menunjukkan metode perhitungan MP3 terbukti sebagai metode perhitungan terbaik berdasarkan nilai Press dari spektrum inframerah, yaitu sebesar 1697,44 dengan nilai Press dari spektrum resonansi magnet inti sebesar 21,170. Demikian hasil review jurnal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.